Hai, selamat pagi. Saya sengaja bikin rekaman ini karena tadi pagi saya bangun membaca ada yang marah begini. Bu Koni kok ribut dokumen lagi bosen. Aduh Pak, Bu yang bosen bahas dokumen bukan Bapak Ibu aja, saya juga bosen. Tapi kan saya sedang menjawab pertanyaannya Pak Akbar Faisal. Itu satu. Dan untuk Bapak Ibu yang bosen, daripada marah-marah atau komplain, di skip aja, nggak ada yang maksa juga Bapak Ibu menonton itu. Tapi tugas saya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kakak Akbar Faisal dan juga rekan-rekan, sahabat-sahabat, juga netizen yang ingin tahu apa sih kelanjutan cerita dokumen itu. Jadi hidup dibikin santai aja ya. Kalau nggak suka sama postingan saya, jadi lewat aja gitu. Karena saya punya hak juga dong untuk posting apa aja yang saya mau, ya kan? Kedua juga, saya memang bikin Instagram saya itu jadi kayak diary saya sih. Karena saya udah nggak ada waktu bikin diary, ya sudah segala macam kegiatan saya bikin di Instagram. Saya kira apa lagi ya? Itu deh. Jadi kalau yang udah pada bosan urusan dokumen, sama saya juga bosan, ya kan? Yang kedua, kita konsentrasi aja kalau betul-betul untuk negara ya. Itu ya, mega koruptor. Oh my god. Kayaknya semua departemen, kementerian, lembaga kok jadinya sekarang pada bermega-mega koruptor begitu ya. Dan kok yang kena cuman level-level ya direktur ke bawah. Pertanyaan saya tuh tiba-tiba jadi ingat siapa yang direktur Pertamina ya? Mbak Karen. Mbak Karen tuh saya sempat lihat dia bilang begini. Saya menjalankan perintah presiden. Waktu itu presidennya kalau nggak salah namanya Joko Widodo. Nah, kenapa ya KPK dan lain-lain itu belum memanggil saudara Joko Widodo itu? Itu sih yang pertanyaan saya aja. Kalau saya salah dikoreksi. Boleh dong kalau nanya. Oke, bye. Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu, itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence, ada 3 konsultan yang terlibat, FGI, Wood Mackenzie, dan Woodmac. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23 diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa aja. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan Pak terkait blending? Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa colong nggak sih? Colongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Semoga Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam,
Semoga melindungi kita semua. Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka tidak patriotik. Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, tadi seharian penuh dari pukul 7 sampai 17 lebih kita mengadakan 2 acara sekaligus, yaitu Opera Jawa, orasi pergantian Raja Jawa, dan yang kedua Sintajok, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Ini seperti background di belakang kami ini ya. Dan tidak sempat memantau apa yang terjadi di gedung MPR DPR, tetapi ini ada satu hal yang menarik disampaikan oleh Prabowo, sebagaimana tadi ada video pendeknya, video potongannya, yaitu kekuasaan itu untuk rakyat. Dan ada juga bagian lain yang dia mengatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Itu hal yang biasa saja sesungguhnya. Tetapi itu dikatakan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan baru, dan dia adalah primus inter pares, orang nomor 1. Jadi kalau dia bilang tentang kepala ikan, maka dialah kepala ikan yang paling atas, yang paling besar, yang paling punya potensi untuk busuk terdahulu atau busuk dahulu. Dan sobat era sekalian, kita tidak paham ya, apakah ini sekedar lip service, apakah sesuatu yang memang menjadi komitmen Prabowo Subianto. Tapi baiknya kita bacakan dulu beritanya, menarik untuk dibacakan, sebagaimana dilansir oleh Sindo News ya. Sindonews.com, Presiden Prabowo ucap pepatah saat pidato perdana, ikan busuk dari kepala. Coba kita bacakan. Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pepatah yang menyebutkan ikan busuk mulai dari kepala. Itu diungkapkan saat dia menyampaikan pidato perdana usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala, kata Prabowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.
Untuk itu semua pejabat hingga kepala di setiap kelembagaan harus memberi contoh baik saat menjalankan kepemimpinan. Salah satunya dengan menjadi pemimpin yang bersih dari korupsi. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan setelah itu penegakan hukum yang tegas dan keras, ujarnya. Dengan begitu dia yakin pemerintah mampu menghilangkan kemiskinan. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin, ungkapnya. Saudara-saudara, pemimpin berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin tidak mungkin menjadi mungkin, sambungnya. Ya, sahabat era sekalian, sekali lagi ya, Prabowo cerita dan berkata tentang korupsi ya. Saya bisa bikin pantun ini. Setiap saat Prabowo bicara, ini yang dia katakan, berantas korupsi. Jadi hari Minggu kita ke vihara. Di tengah jalan tidak ketemu taksi. Mr. Prabowo selalu bicara, mari kita berantas korupsi. Jadi sobat era sekalian, saya terus terang senang ya dengan presiden yang bicara berantas korupsi dan jangan memanfaatkan kekuasaan, bahwa kekuasaan itu untuk rakyat dan kalau busuk dari kepalanya. Tapi mudah-mudahan Prabowo juga menyadari bahwa itu untuk dirinya juga, berlaku untuk dirinya juga, berlaku untuk keluarganya juga. Jangan sampai kemudian dia seolah-olah tidak terikat dengan statement tersebut dan statement tersebut hanyalah berupa sindiran kepada sang mantan, yaitu Mr. Jokowi yang baru saja pulang ke Solo. Kita tidak menginginkan bahwa itu hanya sekedar sindiran, tapi yang kita inginkan bahwa itu adalah komitmen Prabowo. Mr. Prabowo ya, my president, our president. Walaupun saya kecewa dengan Anda yang menurut saya tidak gentle di dalam berpemilu kemarin, menggandeng anak kecil yang tidak cukup usia dan tidak cukup kapabilitas untuk menjadi wakil presiden hanya lantaran ayahnya bisa menggerakkan state aparatus dan menggerakkan keuangan negara. Tapi ya sudah, sebagai rakyat kami berharap agar Anda memerintah dengan mewujudkan kata-kata ya, bahwa kata-kata itu harus diwujudkan, termasuk kata-kata ingin memberantas korupsi. Jangan sampai kemudian kata-kata berantas korupsi itu sekadar lip service. Kita tidak ingin itu. Kita ingin itu sesuatu yang genuine, yang kemudian dilaksanakan sebaik-baiknya. Itu satu hal. Dan sekali lagi saya imbau ya, mudah-mudahan Anda tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu memenjarakan aktivis yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang sebenarnya sepele dan tidak pantas diproses dengan undang-undang yang ada hanya karena menulis di Twitter, membuat status di Facebook, kemudian mengkritik kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi bayangkan seorang Habib Rizik, ada Habib Hanif, ada pentolan-pentolan FPI itu dipenjarakan bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena sekedar dalam tanda kutip dianggap melakukan pelanggaran protokol kesehatan. How come? Ya, perkara yang tuntutannya cuma 1 tahun tersebut kemudian didramatisir menjadi seolah-olah provokasi
untuk melakukan tindak pidana dengan hukuman lebih dari 5 tahun, 6 tahun, sehingga punya alasan untuk memenjarakan. Kita tidak ingin yang begitu. Kalau Juliari Batubara atau Edi Prabowo di penjara, yes, bahkan harus lebih berat lagi, karena mereka orang-orang yang memang menyalahgunakan kewenangan untuk menggaruk keuangan negara. Tetapi orang-orang yang punya komitmen memberantas korupsi, bersuara nyaring terhadap pemberantasan korupsi, bersuara nyaring terhadap demokrasi, tidak pantas untuk dihukum. Saya menganggap sangat tidak pantas Jokowi menghukum orang seperti Habib Rizik, Habib Hanif, kemudian ada juga Anton Permana, kemudian Jumhur Hidayat, Syahganda Nenggolan, Bunda Mary atau Ibu Mary, kemudian juga ada Edi Mulyadi, orang-orang yang sekedar atau sekadar menyampaikan kritik, perbedaan pendapat yang cukup tajam, termasuk orang yang menggugat bagaimana penyelesaian KM50 misalnya. Justru seorang Habib Bahar misalnya dipenjarakan hanya karena menyinggung soal KM50. Jadi sekali lagi sobat RH sekalian, ya, kita berharap kepada Prabowo Subianto menjadi presiden yang genuine, presiden yang tidak memenjarakan. Jadi kalau Anda kemudian berharap, saya juga berharap. Tetapi apakah kemudian harapan itu akan terrealisasi, kita akan lihat. Kita akan kasih waktu kepada Prabowo Subianto untuk mewujudkan janjinya memberantas korupsi di dalam sebuah direction pemerintahan, apakah on the right track, apakah wrong track. On the right track itu adalah ketika dia berusaha memperkuat KPK, misalnya dengan cara menghilangkan undang-undang perubahan KPK yang memperlemah posisi KPK. Selebihnya banyak hal, banyak instrumen, banyak kebijakan yang bisa kita nilai apakah Prabowo sebenarnya memang berbeda ataukah dia hanya kelanjutan saja dari rezim sebelumnya, ya, yang sudah kita tinggalkan dengan rasa syukur karena rakyat Indonesia lepas dari belenggu penjajahan rezim Mulyono ini. Hal lain juga yang saya harus garis bawahi adalah selain soal berantas korupsi, berhentilah ya menggunakan nama presiden untuk tim-tim relawan. Kalau bisa Pak Prabowo larang relawan apapun yang menggunakan nama Anda. Why? Because now you are president. Ya, you are not only Prabowo himself, tetapi you are presiden. Karena itu sebagai presiden Anda harus menjaga bahwa presiden itu belongs to republic, bukan belongs to a certain group in society, not belongs to a certain political party. Jadi tidak mudah, tidak boleh semudah itu menggunakan nama Prabowo untuk organisasi-organisasi yang sebenarnya bukan belongs to the state, ya. Tidak boleh untuk organisasi swasta. Dan terakhir untuk sementara, sudahlah, jangan menggunakan buzzer-buzzer untuk menghantam lawan politik. Jangan menggunakan instrumen negara untuk menghantam lawan politik. Enggak asik, seperti Anda katakan sendiri. Ketika instrumen intelijen misalnya digunakan untuk lawan politik, bukan untuk menjaga negara dari gangguan, terutama gangguan musuh-musuh negara yang memang real, terutama musuh negara dari luar. Kita berharap walaupun ini adalah hal yang klasik, setiap ada pemimpin baru selalu harapan itu membuncah. Dan kemudian kita akan realistis sendiri bahwa harapan itu memang harus di-courting, harus direndahkan nilainya, tidak bisa membuat harapan yang sangat over optimistik, super optimistik misalnya. Apalagi dengan mengklaim bahwa saya tahu betul Prabowo Subianto, saya sudah kenal 20 tahun, dia adalah seorang nasionalis, dia seorang yang berjiwa tegas, dia orang yang selesai dengan dirinya. Itu semua baru klaim sepihak orang yang ingin berada di seputar kekuasaan Jokowi, Prabowo maksud saya, dan menikmati gulanya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ya sindiran Prabowo tersebut dia ingat tidak hanya untuk pemimpin-pemimpin di daerah,
pemimpin-pemimpin di bawahnya walaupun tingkat pusat, tapi berlaku untuk dirinya sendiri. Ingat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan Prabowo bukanlah pemegang kedaulatan, tetapi dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang tetap tunduk dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan tidak berada di tangan raja, presiden, atau orang kuat, tetapi kedaulatan berada di tangan kita semua yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem undang-undang yang menjadi batas boundary dari kekuasaan kepresidenan atau kekuasaan kepala negara. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, sebagai pengingat bahwa kita memiliki presiden baru, tetapi kita banyak PR dan kemudian kita juga harus melihat dengan mata yang terbuka bahwa kita banyak hal yang harus kita perjuangkan. Ya, Prabowo sebagai presiden kita ucapkan selamat, tetapi perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih bersih itu menurut saya tidak lebih mudah, bisa jadi bahkan lebih sulit. Seperti kata Abdullah Hamahwa, 90% terindikasi korupsi menteri-menteri atau wakil menteri yang dipanggil oleh Jokowi. Mudah-mudahan tidak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.